Hati yang gembira adalah obat. Sahabat hukum Law of Attraction dan Law of Assumption, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira mengobati segala penyakit panjenengan. Ya penyakit badan, penyakit jiwa, jiwa yang gelisah, penyakit sosial dalam hal relasi, bahkan juga penyakit ekonomi. Banyak ajaran Law of Attraction dan Law of Assumption mengajarkan cara menjadi magnet uang, wah, atau magnet jodoh dan lain-lain. Tetapi mereka itu lupa bahwa cara-cara itu hanya akan berhasil bila panjenengan memiliki hati yang gembira. Tanpa hati yang gembira, panjenengan tak akan mampu memanifestasikan impian panjenengan dengan mantap. Jadi, simak video Pak Lang sampai tuntas. Sahabat-sahabat, Esther Hicks itu seorang yang sangat terkenal di dunia perloaan di seluruh dunia. Dia menyatakan pentingnya sikap gembira di dalam segala sesuatu. Ya, karena di dalam hati yang gembira, kinerja hukum tarik-menarik ataupun hukum asumsi ya, akan mencapai titik maksimumnya. Panjenengan mau menarik jodoh, tapi hati panjenengan stres, galau, ya nggak bakalan dapat jodoh. Setidak-tidaknya susah lah. Kalaupun akhirnya dapat, ya itu pasti sebuah kebetulan saja, bukan karena penerapan yang tepat terhadap prinsip-prinsip hukum tarik-menarik. Demikian juga bila panjenengan mau menarik rezeki misalnya, menarik pangkat, derajat, dan lain-lain. Panjenengan itu hanya akan berhasil bila di dalam hati yang terdalam berisi penuh dengan kegembiraan. Gembira akan menarik cinta. Gembira juga menarik harta. Gembira juga akan menarik tahta singgasana. Tetapi kalau nggak gembira, ya yang tertarik kepada panjenengan adalah duka cita, duka lara, sangsara, dan sebagainya. Ya inilah kuncinya terjadinya ketertarikan positif itu. Bukan semata-mata pada teknik-teknik manifestasinya. Ada tuh ya teman yang praktek scripting lama sekali. Ya berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Tetapi karena tidak berhasil, lalu ganti teknik yang lain. Namanya teknik visualisasi. Tiap malam, setiap hari, berbulan-bulan nggak berhasil. Lalu ganti teknik yang lain lagi. Namanya apa itu? Apa 55 kali 5 atau 55 apa itulah ya saya nggak tahu ya, nggak berhasil juga. Lalu ganti apa lagi? Buah gonta ganti ya sampai kapanpun tidak akan berhasil, nggak berhasil ya. Maka Pak Lang selalu katakan bergembiralah dulu, bergembiralah, miliki hati yang bergembira. Atau dalam bahasa yang lebih rohani, atau dalam bahasa yang rohani, gembira itu secara lebih mendalam itu bersukacita. Ya. Jadi bersukacitalah, panjenengan bersukacitalah, senantiasa bersukacita. Ya, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Memang ya tidak gampang ya memiliki sikap gembira atau sukacita itu dan menjadikannya sebagai sifat sehari-hari. Nggak mungkin kalau seumur hidup pemurung, pemarah, ya, senang gersuloh, tiba-tiba gara-gara nonton video ini Pak Lang satu ini, lalu langsung berubah menjadi orang yang selalu gembira. Semua butuh proses dengan perlu latihan yang terus-menerus dan tekun. Namun bila panjenengan memang tekun dan berhasil menjadi pribadi yang gembira atau penuh sukacita, maka ya simsalabim hidup ini menjadi hidup yang semarak. Jualan kok laris ya. Cari jodoh ya kok gampang menemukan. Cari ide nulis kalau ada seorang nulis ya kok gampang. Cari ide untuk membuat lagu ya kok ya gampang. Nah begitu ya. Pokoknya apa saja yang dibuat akan terasa gampang. Sampai-sampai orang sering menamakannya sebagai mujizat keberuntungan. Memang betul hati yang gembira ya seperti itu. Hati yang gembira itu juga tidak mengenal jalan buntu, para saudara. Jalan buntu atau masalah tanpa jalan keluar itu hanya terjadi pada mereka yang hatinya itu butek, butek gelap kacau. Panjenengan buktikan sendiri aja lah ya. Praktekkan teknik manifestasi law of attraction atau law of assumption yang panjenengan mau. Atau yang gampang gini aja lah. Panjenengan berdoa. Berdoa. Panjenengan kan orang beragama toh. Panjenengan berdoa memohon sesuatu untuk kebutuhan panjenengan yang sangat penting, sangat mendesak.
Tetapi lakukan dengan hati yang budek, gelap, ya, takut, cemas, dan seterusnya. Semakin banyak panjenengan berdoa, apa yang terjadi? Justru makin gelisah, makin kacau, makin stres ya. Ya misalnya panjenengan punya kebutuhan yang mendesak sekali. Entah itu uang, entah itu pemecahan masalah, atau apalah ya yang panjenengan merasa mendesak. Nah, pasti dengan makin banyak berdoa, dengan situasi yang tertekan, galau, tidak gembira, tidak bersukacita itu, justru men-trigger kegelisahan dan kekacauan batin yang semakin menjadi-jadi. Jadi artinya panjenengan makin banyak berdoa, makin tambah stres. Dipikirnya kalau orang sudah berdoa itu, maka segala sesuatu akan membaik. Dipikirnya begitu. Ya enggak lah. Semua hasil manifestasi sangat tergantung pada isi hati panjenengan. Makanya ada ungkapan kuno ya, kuno banget, kuno makuno, yang berbunyi sebagai berikut. As a man think in his heart, so is he. Yang artinya adalah seperti apa yang seseorang pikirkan di dalam hatinya, ya demikianlah ia, demikianlah hidupnya. Nah, kini Pak Lang mau menantang panjenengan, menantang untuk hidup selalu gembira. Caranya terserah panjenengan, setiap orang berbeda-beda bagaimana bergembira, tapi panjenengan mulai buat keputusan untuk hidup selalu gembira, selalu bersukacita. Ya, dalam segala situasi, mau suasana enak gembira, mau lagi pahit juga bisa gembira. Nah, susah loh itu, tapi panjenengan bisa mengupayakan dengan latihan. Gembira juga terjadi bila panjenengan punya hati yang lego lilo dan pasrah, damai. Ya, di sana ada kegembiraan. Karena di dalam hati yang gembira seperti inilah kekuatan Tuhan hadir untuk panjenengan. Jadi kalau panjenengan gembira, bersukacita, maka Tuhan hadir. Panjenengan gelisah, gersulo, mutung, nah kekuatan Tuhan akan pergi menghindari panjenengan. Dengan rasa hati yang gembira, bersukacita, kekuatan Tuhan hadir, panjenengan akan merasakan kekuatan pikiran yang hebat karena telah terjadi aktivasi pikiran alam bawah sadar panjenengan secara tepat. Oke, para saudara, sampai di sini video inspirasi singkat dari Pak Lang ini. Moga-moga ada manfaatnya ya. Terima kasih. Salam seger waras.